Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat, lebih semangat lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau ajak adik-adik lipat tangannya. Mana nih lipat tangannya? Tutup matanya, nggak boleh toleh kanan kiri, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan dengan teman-teman kami. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dari puji-pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan sejauh langit. Sikap adik-adik berdoa, kita mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Jamah setiap anak-anakmu ini Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
menyembah Tuhan Yesus ya adik-adik. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus ya. Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan yang hebat Tuhan. Kau ada siap kami Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melompat-lompat, akan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ada yang gak berdiri nih. Berdiri. Terus kalau sudah berdiri semua, keluar dari kursinya. Keluar dari kursi, geser. Oke, udah. Ayo, kakak-kakak itu yang pakai baju biru sama oke, kita keluar. Udah siap? Pegang pundak temennya. Dipegang pundak temennya. Ayo dipegang, dipijetin sekarang. Ayo, mana temennya? Loh, iya, Caca ikut barisan sana. Oke, sudah. Sekarang dipijet temennya, dipijetin temennya. Sudah dipijetin? Udah enak? Oke, kita mau memuji Tuhan. Tetap dalam barisan ya teman-teman.
kata Yesus selamanya. Tepuk tangan. Haleluya. Masih semangat buat puji Tuhan gak? Yang masih semangat lompat 1, 2, 3. Oke, masih semangat semuanya. Musik. Tepuk tangan. Yuk. Or smart, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Gayanya mana nih? Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Tunjuk Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Turun. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku. Oke, sekali lagi. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita. Kayaknya mana? Asik. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan. Kakak, sebutin namanya sendiri-sendiri ya. Yo, sa, Debbie bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan Debbie bisa. Terus sampai bawah nih. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan Debbie bisa. Sampai bawah ya. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Apa? Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan. Wow, semangat semua nih. Oke, sekarang yang masih semangat aku minta berputar. Sekali lagi, berputar. Oke, masih semangat nih. Kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Udah pada kangen untuk mendaki nggak nih? Kangen ya? Ayo retreat, ayo apa? Kita apa ya? Jalan-jalan bareng gitu ya? Oke kak, mendaki kak, Kudaki-daki. Tepuk tangan ya. Semuanya harus pakai gerakan ya. Yesus beserta
daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, amin. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan ada, di kiri ada, di atas, di bawah kau ada, di surga kau ada. Nangisnya mana nih? Pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku di kanan ya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Tangannya semua diangkat dong. Karena Engkau Yesusku. Tunjuk Tuhan Yesus. Karena Engkau Yesusku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Wih, gila, keren adik-adik, luar biasa. Oke, aku persilakan adik-adik untuk duduk. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
sikap-Mu yang perkasa. Engkau Tuhan yang membentengi hidup kami. Engkau Tuhan yang memagari hidup kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, urapi setiap hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, biar kebenaran firman-Mu Tuhan hidup dan berbuah lebat dalam hidup kami. Sehingga kami semua menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan hati Bapa, yang menjadi berkat dimanapun kami semua berada. Mari semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom yang di sini, shalom juga yang sedang streaming di rumah ya sayang. Ya, Tante punya sedikit cerita nih anak-anak ya. Di sebuah negara ini letaknya lebih rendah daripada lautan. Bisa bayangin, jadi lautnya tuh lebih tinggi ya. Lautnya lebih tinggi dari daratannya. Nah, karena itu supaya aman, air lautnya enggak ketika angin besar bertiup ya sayang, wus gitu ya. Ombaknya debur gitu ya sayang, debur gitu ya. Nah, desa ini atau kota ini aman. Maka dulu sebelum mereka ada di situ, kakek nenek mereka membangun sebuah yang namanya dam ya sayang, seperti bendungan. Jadi ada bendungan yang tinggi mengelilingi desa mereka. Nah, karena daratannya lebih rendah dari lautan. Nah, di situ tinggal seorang anak laki-laki, katakanlah namanya Richard ya. Nah, Richard di sini ada yang namanya Richard? Enggak ya, enggak ada. Ya. Nah, Richard ini anak laki-laki yang pemalu ya, sayang. Kenapa? Karena dia enggak bisa mendengar, sayang. Jadi telinganya enggak bisa dengar suara apapun ya. Jadi sering kali teman-temannya gangguin ya, ngecek si Richard ya, karena Richard nggak bisa dengar. Nah, akhirnya Richard ini jadi agak malu gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Anak yang pemalu ini menyelamatkan sebuah kota ya, sebuah desa dan kota ya. Karena apa? Pada suatu malam terjadi badai ya sayang, badai yang kencang. Dan ombaknya berdebur-debur ya sayang, debur-debur gitu ya, menghantam tanggulnya sayang. Nah, suatu malam itu Richard gak bisa tidur ya. Aduh, anginnya keras gitu ya, gitu ya, ombaknya debur-debur gitu ya. Dan dia lihat, dia lihat sekelilingnya, rumah-rumah tetangganya mulai kegenang air laut mulai masuk karena kena angin ya sayang. Akhirnya Richard malam itu nggak bisa tenang, dia diam di rumah, dia doa, Tuhan lindungi lingkunganku, selamatkan kami semua, biar air laut nggak masuk ke kota kami, nggak masuk ke perumahan kami, kata si Richard ya dalam doanya. Tuhan Yesus, Engkau pelindung kami, Engkau perisai kami, selamatkan kami. Nah, terus Richard diam aja ya. Akhirnya dia, Tuhan, Richard ngantuk, Richard mau tidur gitu ya, Richardnya bobok. Nah, pagi-pagi betul dia bangun ya. Dia ambil sepedanya ya sayang, dia naik, dia kayu sepeda, dia kelilingi jalan di sepanjang dam itu. Apa yang terjadi? Dia dengar suara peledak gitu ya, peledak. Oh, dia kan nggak dengar ya, tapi dia lihat kok, tante salah. Si Richard nggak dengar, tapi dia lihat batu-batunya kok pada peledak gitu ya. Akhirnya dia lihat, loh, kok seperti air mancur gitu ya, turun dari dam itu. Dia cepet-cepet kayu sepedanya, dia pulang, dia panggil ayahnya ya, ditarik ayahnya, diajak gini ya, dia terus ajak ayahnya lihat. Lalu
seluruh desa dikasih tahu ya, semua ayah-ayah pada berkumpul, terus mereka ambil itu sayang sebuah kantong gitu ya, diisi batu sama seperti tanah liat gitu ya, lalu disumpet apa yang mulai peletak-peletak itu dimasukin ya. Akhirnya apa yang bisa terjadi? Air udah mulai banyak turun, tapi karena banyak ya, semua ayah-ayah berkumpul, mereka kerja bakti ya, menutup lubang-lubang dari dam itu. Akhirnya lingkungan mereka selamat ya, enggak jadi terendam oleh air laut. Karena seorang anak kecil yang pemalu ya, namanya Richard yang tadinya pemalu jadi pahlawan. Dia menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan perumahan di sekitarnya. Coba kalian bayangin kalau seandainya nggak ada yang lihat, orang masih bobok semua, Richard nggak keluar naik sepeda, itu kalau tanggulnya jebol gimana? Air laut itu deras sekali ya. Kan kalau kita ke pantai ya ombaknya ya, air laut masuk, pastilah tempat mereka itu tenggelam. Nah, Tante baca kisah ini waktu Tante masih SD dulu ya sayang. Ceritanya dari negeri Belanda. Nah, Belanda itu kan di bawahnya daratannya lebih rendah dari lautan. Nah, ini jadi yang namanya bendungan itu penting sekali ya sayang untuk menahan sesuatu dari luar yang bisa membahayakan ya. Nah, apa kata firman Tuhan? Yuk kita sama-sama lihat ya sayang. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Tante bacain ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bisa bayangin kalau tembok roboh itu gimana sayang? Peletak gitu ya, jatuh. Tante pernah ngalamin itu tembok roboh ya, di sebelah rumahnya Tante itu kan rumah kosong. Tante lagi nyuci di waktu itu di belakang, tahu-tahu Tante kira gempa bumi ya, debrok gitu, peletak, debun, sampai goncang itu. Tante terus cepet-cepet keluar, ternyata rumah sebelah yang kosong itu roboh. Nah, jadi betapa pentingnya yang namanya tembok ya, tembok atau perlindungan yang kuat ya sayang. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, jadi mungkin ada adik-adik tanya, Tante mengendalikan diri itu apa ya gitu ya. Nah, misalnya nih gini, ada di sini dedek haus ya, misalnya mami atau mama minta susu gitu ya, susu gitu ya, nangis. Maminya lagi ribut, ya nak sebentar, nggak mau susu, pokoknya sekarang nggak mau, sebentar nak, nggak mau. Lalu anak ini guling-guling nangis. Nah, itu namanya si dedek masih belum bisa menahan atau mengendalikan diri. Atau misalnya nih, ada yang pengen mainan mobil-mobilan ya. Papa, tolong aku mau mobil-mobilan itu, yang bagus, yang warnanya kuning sama abu-abu gitu ya. Terus papa bilang, ya nanti nak, nanti kita akan beli di toko gitu ya. Gak mau, pokoknya sekarang, beli sekarang. Nah, itu nangis ya, papa nggak mau, pokoknya sekarang. Iya, sabar nanti papa belikan. Nggak mau nak sekarang. Loh nak, sudah tutup tokonya, sekarang sudah jam 10 malam gitu ya, besok papa belikan. Nggak mau sekarang. Lalu marah sama papa. Nah, itu contoh apa sayang? Tidak bisa mengendalikan diri ya. Nah, bisa paham nak? Paham? Ya, oke, pintar semua ya. Nah, jadi Tuhan bersabda dalam firman-Nya ya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ketika kita mau sesuatu,
ayah, ibu, papa, mama, tunggu nak sebentar. Kita marah yang nggak mau. Nah itu di diri kita itu seperti ada benteng ya sayang. Di dalam Tuhan kita ada seperti pagar yang lindungi kita. Nah temboknya mulai peledak, peledak, peledak gitu ya. Peledak, peledak. Ketika kita marah, gak mau pokoknya sekarang. Tambah peledak, nangis, sedang marah sama mama. Tambah mau roboh goyang temboknya. Nah apa yang terjadi di luar tembok ini, di luar tembok perlindungan Tuhan, firman Tuhan mengatakan ya, berjaga-jagalah kamu, lawanmu si iblis itu seperti apa? Singa yang hong ya itu ya. Si iblis hong di luar ya. Nah, iblis mau apa? Mau mencuri. Mencuri apa sayang? Mencuri yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mencuri sukacita kita ya. Mencuri damai sejahtera kita ya. Pokoknya mencuri semua yang baik dari Tuhan. Nah, si singa yang di luar ini mengaum-ngaum. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, nanti temboknya seperti apa? Retak ya, lama-lama peledak-peledak roboh. Singanya bisa masuk enggak, Nak? Kalau temboknya terbuka, singanya bisa masuk ya. Iblisnya bisa mencuri ya. Mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri apa yang Tuhan berkatkan, Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, itu jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kalian juga tante ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kira-kira susah nggak ya mengendalikan diri? Kadang-kadang susah ya. Susah nggak Indi? Kok Indi? Mama Indi. Susah nggak nak? Kadang-kadang susah ya. Saya diganggu temennya ya. Awas ku balas kau ya, ku balas. Nah, pengennya marah, pengen balas itu juga tidak bisa mengendalikan diri. Diganggu temennya misalnya, ganti dibalasnya. Nah itu nanti sama ya sayang ya. Nah memang sulit ya, kadang-kadang sulit. Tapi ada jalan keluarnya ya. Roh Kudus itu adalah penolong yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita anak-anaknya. Baik kita yang masih kecil, baik yang udah gede kayak tante ini ya. Tuhan Roh Kudus itu siap jadi penolong setiap kita ya. Jadi apapun juga minta tolong Roh Kudus. Misalnya pengen apapun atau lagi rasain apapun, bilang ya, curhat sama Roh Kudus ya. Cerita sama Roh Kudus. Mungkin malu atau nggak enak ngomong sama papa mama, curhat sama Roh Kudus. Roh Kudus tuh nggak jauh sayang. Dia ada di mana? Roh Kudus ada di mana nak? Di dalam setiap kita. Dia tinggal di dalam kita. Ajak bicara ya. Evan ajak bicara. Tuhan Roh Kudus, Evan lagi jengkel. Nah, Tuhan Roh Kudus tolongin Evan biar Evan nggak membalas temannya Evan yang gangguin Evan. Tolong Evan biar Evan bisa ngampuni temannya Evan. Nah, kayak gitu contohnya ya sayang ya. Nah, jadi ada jalan keluar. Yang namanya pengendalian diri itu adalah buah Roh Kudus. Ya dulu beberapa waktu yang lalu kita udah sama-sama belajar ya. Buah Roh Kudus apa saja sayang? Kasih. Terus sukacita. Apa lagi? Damai sejahtera. Apa lagi? Kesabaran. Pintar. Apa? Kemurahan. Ya. Apa lagi? Kelemah lembutan. Apa lagi nak? Kebaikan. Ya. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Ini kuncinya ya. Dari semua yang di atas, itu kita ada kuncinya. Kuncinya yang namanya apa? Penguasaan diri. Nah ini penting sekali kuncinya. Kalau nggak ada kunci, rumah nggak dikunci, pencuri bisa masuk nggak nak? Bisa ya.
Jadi penguasaan diri itu kuncinya penting sekali ya nak. Supaya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, semua yang Tuhan beri yang baik-baik itu nggak dicuri oleh si jahat ya. Ya kita nanti minta kepada Tuhan ya, Tuhan biar beri kekuatan ya, supaya setiap kita, kalian juga tante punya yang namanya penguasaan diri. Amin. Ya. Oke, sampai di sini yuk kita baca lagi ayatnya. Biar kita ingat ya. Nah, seperti tadi Richard ya. Karena Richard seluruh penduduk di kotanya, di perumahannya selamat ya, enggak tenggelam di dalam laut ya. Karena apa? Richard lihat bendungan yang peletak-peletak itu ya, seperti air mancur itu ya. Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Amsal 25 ayat 28. Yuk. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Biarlah kita didapati Tuhan punya yang namanya pengendalian diri ya. Oke, yuk kita sama-sama doa ya. Silakan kakak yang main musik boleh mainkan. Kita nyanyi Roh Kudus mata air hatiku. Itu bisa ya. Ya, Roh Kudus itu yang akan beri kekuatan pada kita. Roh Kudus nanti yang kasih kekang. Kekang itu apa nak? Kalau kalian lihat kuda, itu di sini hidungnya ada tali-tali gitu ya, terus mulutnya. Nah ini ada kekang. Nanti bisa dikendalikan. Kalau kusirnya tarik sini, dia belok sana. Tarik ke sana, belok sana. Nah, supaya kita tetap ada dalam pengendalian diri, kita minta Roh Kudus ya. Taruh kekang sucinya. Tuhan taruh kekang sucinya dalam hidup kita. Ada kan? Ya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera.
kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami Allah Roh Kudus, biar kami semua jadi anak-anak-Mu yang manis, yang mempunyai penguasaan diri. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Terima kasih Mem Kris. Siapa yang hari ini diberkati? Nah, ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Mem Kris yang sudah mengajar buat adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri. Sudah memberikan persembahan? Belum, nanti ya setelah selesai doa tutup ibadah, nanti adik-adik bisa memberikan persembahan. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Halo Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah di gereja anak pada pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang mampu mengendalikan diri kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau rindu supaya kami terus menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Dan kami mengakhirinya di dalam penguasaan diri. Terima kasih adik-adik yang menyaksikan ibadah di rumah, angkat kedua tanganmu untuk kau juga boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, dan perlindungan dan penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.